Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perkasa 77, channel seputar dunia trail dan modifikasi ringan motor-motor Cina. Teman-teman, kembali dengan saya Doli Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan review kita semalam tentang bedah RXF 150 dari Apollo. Dan teman-teman, sebenarnya kemarin rencananya setelah kita bongkar, mesin akan kita cuci terlebih dahulu dan baru akan kita review. Tetapi hari ini saya benar-benar bersemangat, saya benar-benar sangat antusias dalam mereview ini karena ternyata semua di luar dugaan saya. Semula saya mengira bahwa motor RXF 150 ini hanya berubah di bagian piston yang lebih besar, tapi ternyata banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pihak Apollo dari pendahulunya, yaitu RXF 125. RXF 150 ini secara tampilan luar sama persis dengan pendahulunya RXF 125, seperti punya saya yang warna merah itu. Dari mulai bodi, shock, sampai ukuran roda semua sama, tapi untuk di mesinnya banyak sekali perubahan. Sekarang mari kita ulas dari bagian kepalanya. Oke teman-teman, ini adalah silinder kop dari RXF 150 yang tadi malam baru kita bongkar, dan ini masih belum tercuci, dan kejutannya adalah berada di bagian klep ya. Yang kemarin saya kira bahwa klep ini akan tetap sama dengan RXF yang 125, tapi ternyata dia sudah menggunakan klep dengan ukuran 27 untuk in dan 23 untuk out. Sedangkan batangnya dia menggunakan batang 5 mili. Yang sebelumnya dia sama kayak mesin Supra, ini yang RXF 125, dia menggunakan batang 4,5. Untuk panjangnya juga dia sedikit lebih panjang. Kalau untuk yang RXF 125 panjangnya 65 mm. Nah, untuk yang RXF 150 ini panjang klepnya 66 mm. Untuk noken as juga berbeda. Noken as dia bentuknya sudah kayak Honda series. Dia menggunakan bearing besar dengan nomor 6905, tetapi dia tetap masih menggunakan 3 baut. Brake klep juga berubah. Brake klepnya juga berubah. Dia springnya lebih jarang dari pendahulunya RXF 125. Jadi untuk bagian kop ini dia berubah total dari segi ukuran. Kalau bentuk masih mirip, dan ini lubang innya terlihat sangat besar, gede banget. Jadi speknya benar-benar berubah. Di bagian oli juga sudah terdapat sambungan untuk bila teman-teman mau menggunakan pendingin oli atau oil cooler seperti radiator kecil begitu. Dia sudah disediakan bautnya, tinggal kita pasang. Untuk dia bagian magnet dia tetap sama, bagian magnet sama dengan pendahulunya. Sekarang kita coba di bagian crankcase-nya. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, ini masih hambur karena saya memang penasaran sekali, dan ya kembali lagi saya sangat bersemangat mereview motor ini.
jadi belum sempat kita rapikan, langsung kita kabarkan ke teman-teman semua. Dan teman-teman, ini adalah pistonnya ya. Ini adalah piston dari RXF 150, besar sekali. Ini ukurannya 56 itu sebagai perbandingan, ini sama dengan pistonnya Kawasaki Blade Joy. Ukurannya sangat besar, 56, atau hampir sama, selisih sedikit aja sama Honda GL Max. Kalau Honda GL Max itu 56,4 kalau nggak salah, jadi cuma selisih 0, luar biasa. Jadi ini benar-benar 150 cc. Untuk di bagian crankshaft masih sama, stang piston juga masih sama dengan pendahulunya. Teman-teman bisa melihat persamaannya di review kami sebelumnya tentang bedah RXF 125. Untuk gigi sekunder sama, gigi sekunder juga tetap sama, terus gigi kampas kopling juga sama, dan ada sedikit perbedaan di bentuk dari bak kopling. Ini bentuknya sedikit berbeda. Mohon maaf, ini masih banyak barang jadi nggak bisa kita balik. Bentuknya sedikit agak beda, dan teman-teman bisa lihat nanti kalau di bagian RXF 150 itu di sini ada kayak bentuk seperti tempat filter oli, tapi ini cuma variasi. Ini dia tidak ada filter oli di dalam, jadi itu sebagai pemanis cover aja sepertinya. Tetapi untuk bagian bentuk dari paknya atau sisi sampingnya, dia masih sama seperti RXF yang 125. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat mengganti bak kopling ini dengan model Supra, itu bak koplingnya masih tetap sama, posisi dudukan atau baut-bautnya ini tetap sama. Jadi teman-teman bisa memasang bak kopling Honda Supra atau Honda Win juga bisa, tentunya dengan penyesuaian di bagian gigi transmisi. Apalagi ya, saya kira semua perbedaannya sudah kita ulas ya. Dari piston sudah, ukurannya jauh lebih besar dengan ukuran 56. Terus di bagian klepnya juga berubah, noken as berubah. Selain itu semua masih sama. Tetapi ini sudah benar-benar di luar ekspektasi saya teman-teman, karena kemarin perkiraan saya itu yang dirubah hanya di bagian piston, tapi ternyata di bagian noken as juga berubah, di bagian klep juga berubah. Pokoknya menurut saya motor ini luar biasa. Motor ini benar-benar luar biasa. Saya sampai ini apa ya, saking bersemangatnya itu ya seperti ini. Tadi malam begitu habis kita bongkar, kita tumpuk-tumpuk, paginya saya sudah tidak sabar langsung ingin mereviewnya, karena begitu melihat pistonnya, begitu melihat klepnya, itu saya sangat terkejut. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah motor dari konsumen. Kemarin ya ada konsumen yang mengambil motor ini dan dia menyerahkan atau menyuruh kita untuk langsung mengupgrade motor ini karena rencananya mau dipakai di sirkuit dan untuk bermain sedikit ekstrim. Jadi dia minta untuk apa-apa yang menurut kita kurang maksimal, apa-apa yang menurut kita kurang bagus untuk diperbaiki,
supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Jadi rencananya kita akan kembali mengganti transmisinya dengan Honda Supra. Kita akan memporting ulang dan kita akan mengganti dengan CDI dengan tipe racing dan sebagainya. Nah, untuk selengkapnya nanti kita akan sampaikan lagi kepada teman-teman, karena sekali lagi mohon maaf ini kondisi masih sangat berhamburan. Semoga ini bisa memberi wawasan atau referensi buat teman-teman yang mau merakit motor atau yang mau membeli RXF 150 atau RXF 125. Semoga ini bisa menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Dan di sini saya tidak dibayar oleh pihak manapun, saya murni menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat kepada teman-teman. Apabila ada yang bagus, itu bukan berniat untuk menguntungkan salah satu pihak, dan apabila ada yang kami anggap kurang jelek, itu pun bukan untuk merugikan pihak lain, tetapi ini murni dari saya untuk informasi ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa kita saling belajar dan berbagi tahu tentang dunia trail Indonesia. Buat teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bersama kita membangun channel ini untuk memberikan pengetahuan yang lebih bermanfaat. Akhirnya saya Doli Setiawan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.